Teori bilangan, induksi matematik, contoh 6. Buktikan bahwa sigma 3K kurang 2 untuk K sama dengan 1 sampai K sama dengan N sama dengan 1/2 dikali 3N pangkat 2 dikurang N untuk setiap N elemen bilangan asli. Untuk setiap ini simbolnya untuk setiap N elemen bilangan asli. Dibaca untuk setiap N elemen atau anggota bilangan asli. Nah, kita buktikan. Untuk induksi itu kita nyatakan dulu Pn sesuai dengan yang di soal. Terus langkah pertama yaitu kita cek P1 apakah betul. Caranya kita substitusi di ruas kiri dan ruas kanannya. Yang di sini ya, ruas kirinya kita substitusi 1. Coba. Mulai dari berarti di sini K1. K1 saja ya, makanya 3 kali 1 dikurang 2. Oke. Jadi tidak perlu sampai N. Di sini berarti 3 kali 1, 3 dikurang 2, 1. Oke, sebelah kiri dapat 1. Nah, kita cek di sebelah kanan. Jadi begitu ya cara pemahamannya untuk ini. Langkah pertama itu kita membuktikan apakah P1 pernyataannya benar. Makanya, ya, karena ini pernyataannya kiri dan kanan sama dengan, jadi kita kerja tadi 1 sebelah kiri terus sebelah kanannya. Dengan mensubstitusikan N-nya 1. Terus N-nya 1. Jadi di sini kita substitusi N-nya 1. N jadinya 1 pangkat 2. N di sini lah ganti 1. Sudah, kita kalikan 3 dikali 1 pangkat 2 itu 3, terus dikurang 1, 3 kurang 1, 2, dikali 1/2 dapat 1. Jadi, bisa kita nyatakan bahwa P1 benar, karena di sini sama dengan betul. Langkah kedua, kita asumsikan bahwa PT benar untuk suatu bilangan asli T, yaitu pernyataannya jadinya begini ya, sigma 3K dikurang 2, mulai dari untuk K sama dengan 1 sampai T, karena di sini kita gantinya T ya. Kita tidak pakai K, karena di sini di soal tuh di sini pakai K. Di sini pakai K. Nah, khawatirnya jika kita pakai PK itu akan tumpang tindih atau menjadi ambigu karena kita menggunakan satu huruf K untuk dua makna. Makna pertama yaitu pada notasi sigmanya, makna kedua yaitu pemisalan induksi matematiknya. Jadi harus hati-hati dalam pemilihan variabelnya. Ini kita bedakan pemilihan variabelnya menggunakan T. Nah, sudah sampai situ. Pernyataan ini itu diperoleh dengan menggunakan soal. Nah, soalnya di sini kan K sama dengan 1 sampai N. Nah, untuk P, T, jadi N, semua N yang di sini itu kita ganti menjadi T. Jadilah pernyataan seperti begini. Terus, kita akan tunjukkan. Nah, langkah selanjutnya ya, kita akan menunjukkan bahwa PT tambah 1 betul, benar. Nah, jadi yang tadi ini kita sudah asumsikan bahwa pernyataan ini itu pasti benar ya. Nah, sekarang bagaimana dengan T tambah 1? Itu kita akan tunjukkan bahwa benar. Tapi sebelumnya kita harus menentukan persamaannya terlebih dahulu. Yang mana yang dimaksud PT tambah 1. Karena yang hanya diketahui yaitu PT saja. PT yaitu 1/2 3T kuadrat dikurang T. Nah, pernyataannya menjadi seperti berikut ini. Sigma 3K kurang 2K sama dengan 1 sampai T sama dengan 1. Karena semua T-nya, semua N diganti T tambah 1. Nah, sebelah kanannya, di sini kan N ya, di soal kan N kuadrat dikurang N. Nah, semua N diganti menjadi T tambah 1. Jadilah di sini T tambah 1 pangkat 2, di sini dikurang T tambah 1. Nah, itu kita sederhanakan terlebih dahulu, karena di sini masih banyak kurung, ada pangkat 2 juga. Nah, itu kita sederhanakan jadinya seperti berikut ini.
T tambah 1 pangkat 2, kita kali jabarkan, jadinya T kuadrat ditambah 2T tambah 1. Terus ini negatifnya kita masukkan. Sebar ya, negatif T dikurang 1. Nah, setelah itu 3 kita kalikan ke setiap, ingat ini harus mengalihkan ke masing-masing sukunya ke belakang. Jangan sampai 3 ini tidak dikali dengan 2T. Jadilah seperti di bawahnya. 3T kuadrat ditambah 6T ditambah 3. Sisanya sama, terus disederhanakan, 6T dikurang T dapatnya 5T, 3 dikurang 1 dapatnya 2. Nah, seperduanya tetap kita simpan di luar. Nah, berarti ini adalah bentuk sederhananya. Jadi, hal yang ingin ditunjukkan yaitu ini. Ya, ini. Yang ingin ditunjukkan yaitu sigma 3K kurang 2 untuk K sama dengan 1 sampai T sama dengan 1 sama dengan 1/2 dikali 3T kuadrat ditambah 5T tambah 2. Nah, itu yang akan ditunjukkan. Nah, caranya yaitu kita hanya mengerjakan mulai dari yang sebelah kiri. Ingat ya, yang di sebelah kiri. Jadi itu kita tulis persis di sini, sebelah kiri. Nah, itu sebenarnya kita tidak tahu endingnya apakah betul seperti yang di sebelah kanan ini. Nah, terus kita lihat, kita kerja dengan pemisalan yang sudah kita buat di awal dan sudah kita asumsikan betul. Nah, kadang mahasiswa malah langsung nanti di akhir ini endingnya. Jangan ya. Jadi kita anggap tidak tahu endingnya ini. Terus di sebelah ini ya, di sigma 3K kurang 2. Nah, menggunakan aturan yang tadi sebelumnya, itu sebenarnya T tambah 1 itu sebenarnya itu T, mulai dari T sampai T, terus ditambah kalau K pakai 1. Oke. T dan T tambah 1. Nah, sebenarnya kenapa seperti itu? Jadi maksud dari sigma ini ya, K sama dengan 1 sampai T tambah 1 itu jika sigmanya begini. Jadi maksudnya sigmanya yaitu K sama dengan 1 sampai T ditambah sigma mulai dari ditambah suku yang pakai T tambah 1. Nah, itu. Jadi maksud dari K1 sampai T tambah 1 itu maksudnya suku-sukunya mulai dari K1 sampai T. Terus ditambah suku selanjutnya yaitu T tambah 1. Jadi kalau misal sigma, kita misal sigmanya K sama dengan 1 sampai 7. Jadi maksudnya yaitu sigma K sama dengan 1 sampai 6 ditambah suku ketujuhnya. Jadi suku ke-1 sampai suku 6 ditambah suku ketujuhnya. Nah, ini suku terakhirnya. 6 ini satu suku sebelum dari suku terakhir. Nah, kalau untuk kasusnya T tambah 1, suku terakhirnya adalah T tambah 1, satu suku terakhirnya adalah T. Kenapa T? Karena kan T tambah 1 dikurang 1 dapatnya T. Oke, nah sudah itu kita lanjut. Jadi yang di sebelah ini adalah suku T tambah 1. Ini suku 1 sampai T saja. Nah, dapat dari mana? Ini karena dari langkah sebelumnya, suku 1 sampai suku T itu kita sudah punya. Tadi yang diasumsikan betul. Nah, ini tadi kita asumsikan betul. Jadi ini kita bisa langsung pakai 1/2 3T kuadrat dikurang T. Langsung kita tulis 1/2 3T kuadrat dikurang T. Nah, terus ini dari mana? Suku T tambah 1 itu kita tahunya dari mana? Dengan cara kita cukup menggantikan K di sini jadi T tambah 1. 3-nya sama, kurang 2-nya sama. 3-nya sama, kurang 2-nya sama. Nah, sudah itu kita kali silang, kali masuk. 3 kali T dapat 3T. 3 kali 1, 3 dikurang 2. Oke. Selesai. Kita sederhanakan 3 kurang 2, 1. Selanjutnya 3T sama. Nah, ini dapat dari mana? 6T tambah 2. Caranya, kita tetap mempertahankan 1/2-nya. Di sini kan 3T tidak ada 1/2-nya. Nah, bagaimana jika
kita mau kalikan dengan 1/2. Jadi, 6T berubah jadi 6T, karena 6T dikali 1/2 dapat 3T. Sama halnya dengan 1, kita ubah menjadi di sini 2, karena di sini 2 dikali 1/2 dapatnya 1. Oke, sudah itu, kita sederhanakan, negatif T ditambah 6T dapat 5T. Jadi akhirnya adalah kita peroleh 1/2 kali 3T kuadrat ditambah 5T tambah 2. Ternyata yang terakhir kita peroleh ini sama dengan yang akan kita tunjukkan. 1/2 3T kuadrat ditambah 5T tambah 2. Jadi bisa kita simpulkan PT tambah 1 benar. Sehingga jadi kita generalisir dengan menggunakan induksi matematik itu, sehingga kita bisa generalisir PN itu benar untuk setiap. Jadi ingat, jika nanti bekerja soal ujian itu harus memperhatikan keterangan detail sampai ke belakangnya, jangan setengah sampai PN benar saja, karena tetap tidak benar ya, ada pembatasan untuk N, yaitu hanya berlaku untuk bilangan asli. Nah, contoh 6 juga bisa gunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan sifat-sifat notasi sigma. Notasi sigma tadi yang nomor 1 sampai 5. Jadi di sini hanya kita mau memperlihatkan bagaimana penggunaan notasi sigma. Ini sigma 3K kurang 2K sama dengan 1 sampai N. Nah, menggunakan sifat keempat itu dia memisahkan. Di sini kurang, jadi kita bisa sebar sigma, notasi sigma K sama dengan 1 sampai N. 3K kurang 2. Oke, menggunakan sifat ketiga, itu 3-nya dikeluarkan karena konstanta. Terus menggunakan sifat kelima itu kita bisa lihat jika di sini konstanta, terus itu kita jumlahkan sampai N, ya sudah kali saja 2 kali N. Itu sifat kelimanya. Nah, terus lanjut, dengan menggunakan contoh 2 yang sudah dipelajari, silakan cek kembali contoh 2, itu sudah dikerjakan penjumlahan bilangan asli mulai dari 1 sampai N itu akan sama dengan 1/2 N dikali N tambah 1. Jadi berapapun N-nya nanti di sini akan memenuhi persamaan ini, rumus ini. Kalau misal N-nya 8, nah tinggal substitusi 8 itu nanti akan ketemu. Makanya di sini kan sigma K untuk K sama dengan 1 sampai N itu maksudnya ya contoh 2 sama dengan yang contoh 2 karena 1 sampai N. Nah, makanya di sini langsung ditulis 1/2 N dikali N tambah 1. 2N-nya tetap, terus ini dikali masuk, N kuadrat ditambah N kali 1, N, di sini N. Oke, terus 3/2-nya dikali masuk, dapatnya 3/2 kali N kuadrat ditambah 3/2 N, dikurang, kita samakan penyebut, semua berpenyebut 2. 2 ini kita ubah jadi 4/2 N. Nah, terus kita sederhanakan suku-suku yang sama. Suku-suku yang sama yaitu N, N. Jadi 3/2 dikurang 4/2 itu negatif 1/2 N. Ini kita keluarkan 1/2-nya, jadinya 1/2 dikali 3N kuadrat dikurang N. 3N kuadrat dikurang N. Nah, ini sudah kita buktikan, kita kerjakan contoh 6. Oke.